Alasan kenapa aku laku, Kredivo, dan juga ada kami masih aman di Galbay di tahun 2024 ini. Oke, yuk langsung aja kita akan bahas terkait masalah aplikasi pinjaman online, terutama khususnya buat teman-teman yang lagi gagal bayar di aplikasi ada kami, Kredivo, dan juga aku laku. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, semoga teman-teman selalu diberikan keberkahan dan juga rezeki yang melimpah ya, biar teman-teman bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online seperti ini dan gak nyentuh-nyentuh lagi soal pinjol ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ngomong-ngomong soal aman dan tidaknya gagal bayar di Aku Laku, Kredivo, dan juga ada kami, tentu ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Mereka ini adalah pinjol legal dan mereka ini kemarin sempat dipantau atau mungkin sempat mendapatkan sanksi atau mendapatkan perhatian khusus dari OJK, bahkan dari netizen ya teman-teman ya, karena adanya perlakuan-perlakuan atau memakan korban dalam tanda kutip terkait soal proses penagihan hutangnya. Dan ini menjadi sebuah hal yang harus dihati-hati atau diwaspadai dan membuat mereka agar sedikit untuk tarik ulur untuk proses penagihannya. Dan tentunya sekali lagi kalau secara hukum beneran realnya berdasarkan kayak ya mungkin aturan-aturan yang berlaku, ya Galbay di pinjol ini aman-aman aja. Aku Laku, Kredivo, ada kami pinjol legal, dan kalau kalian gagal bayar di salah satunya itu insya Allah masih aman-aman aja. Resiko memang nggak ada, resikonya ada. Karena kan setiap tindakan, setiap transaksional itu pasti ada resikonya ya. Nggak terkecuali untuk Galbay pinjol. Nggak mungkin Galbay pinjol nggak ada resikonya. Tapi apakah resikonya bisa kita tolerir, bisa kita hadapi, bisa kita terima, itu yang jadi poin penting dan yang harus kita pertimbangkan. Bener nggak? Kalau saya pribadi sendiri, sebenarnya gini teman-teman. Kalau misalnya kita galbay di aplikasi pinjol manapun, pinjol legal, memang sudah pasti akan ada sanksi. Pasti akan ada konsekuensi. Dan yang pertama yang mungkin terlihat dan kita rasakan di awal adalah ya denda. Bunga terus berjalan, denda terus berjalan, hutang kita seakan-akan gak berhenti untuk bertambah, yaitu adalah resiko awal yang kita hadapi. Ditambah lagi, ya bonusnya adalah diteleponin mulu, ditagihin mulu, dan seterusnya. Bener gak? Nah, ini adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi. Tapi saya yakin teman-teman semua udah kebal dan juga udah bisa lah menghadapi semua ini. Yang mungkin harus kita persiapkan dan juga kita harus jaga-jaga adalah adanya ancaman-ancaman atau mungkin peringatan-peringatan atau mungkin ya bisa dibilang informasi sanksi-sanksi atau informasi hal-hal yang membuat kita akan lebih kena dampak, akan merasa resikonya itu jadi besar. Nah, itulah yang harus kita antisipasi. Karena proses penagihan dari pinjol-pinjol tersebut nggak bisa dibilang enteng juga. Terkadang ada informasi-informasi dari mereka yang memang sengaja atau tidak saya nggak tahu, tapi informasi ini kayak semacam informasi yang ambigu, bisa disalahartikan dan bisa multi tafsir atau bisa bermakna ganda gitu ya. Contohnya seperti kayak pemblokiran KTP, pemblokiran data, pemblokiran rekening, dan lain sebagainya, yang mana sebenarnya ya memang diblokir tapi di ranah internal mereka. Bukan sampai ke benar-benar ke pihak lain atau departemen lain, lembaga lain yang tidak ada hubungannya dengan pinjol-pinjol seperti mereka. Atau mungkin akan ada tim lapangan yang datang menagih, yang menjemput uang, akan melakukan penyitaan barang, dan lain sebagainya. Itu juga ya bisa disalahartikan. Dan memang gak mungkin hal itu akan terjadi dalam waktu dekat dan benar-benar ada penyitaan barang seperti itu. Jadi memang sengaja dibikin kayak ya kita itu mau gak mau harus bisa secepatnya bayar utang-utang kita. Memang sengaja dibikin seperti itu teman-teman. Jadi ya buat saya pribadi, kalau kalian pengen aman-aman aja, teman-teman harus belajar banyak terkait masalah galbay pinjol. Minimal baca surat edaran OJK aja. Itu sebenarnya sudah lengkap soal transaksi penagihan atau ya aturan-aturan penagihan, itu sebenarnya sudah lengkap di sana. Sehingga teman-teman nggak gampang
Percaya, nggak gampang terhasut, nggak gampang ditakut-takuti oleh oknum-oknum di si pinjol yang seringkali terjadi seperti ini. Ya, percayalah bahwa semua ini pasti akan berlalu. Percayalah ini akan menjadi sesuatu yang nyaman, menjadi sesuatu yang enak untuk bisa kalian hadapi. Dan percayalah hutang kalian itu tidak akan bisa berkali-kali lipat sebanyak-banyaknya. Mentok di 2 kali lipat 100% hutang pokoknya aja. Ya, jadi nggak usah takut sampai melebar kemana-mana, bahkan sampai dilaporin polisi dan lain sebagainya. Nggak usah takut karena itu nggak akan terjadi. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.